Kepala sekolah dan siswi itu terjebak di ruang rahasia yang sama. Dan kunci untuk pergi disembunyikan di tubuh gadis itu. Tapi sesaat setelah kepala sekolah menemukan kunci untuk benar-benar membuka jeratan itu, dia tidak berpikir untuk melarikan diri secepat mungkin. Sebaliknya saya memiliki pikiran mesum tentang siswi yang tidak sadar itu. Tapi saya tidak menyangka bahwa setelah gairah, ketika kepala sekolah melepas topeng gadis itu, dia ngeri menemukan bahwa gadis yang terbangun di depannya ternyata adalah putrinya sendiri. Gadis itu tidak bisa mempercayai matanya. Ayah juga menjerit menusuk ketika dia melihat ini. Tanpa diduga, pemandangan di depannya sedang dilihat oleh dua siswa yang bersembunyi di kegelapan. Itu adalah gadis Nakamura yang dengan sengaja menghampiri putri kepala sekolah dan membujuknya masuk ke dalam rumah di depan bilik teman sekelasnya. Dan gadis itu melakukannya untuk membalaskan dendam pada kepala sekolah yang telah melanggarnya. Mereka juga menculik siswa lain yang terlibat dalam kejahatan itu. Ia berencana menyiarkan eksekusinya secara langsung. Dan untuk menambah kenikmatan membunuh, mereka juga dengan menantang mengumumkan pada polisi aturan main, demi memecahkan siswa yang diculik, mereka harus mengumpulkan usia sepeda seluruh kota. Lalu kita bisa membuka pintu pertukaran sandera. Tepat saat melodi polisi menyelamatkan, ayah siswa yang juga diculik itu terbangun. Ia meronta dan tanpa sengaja merobohkan kotak di sebelahnya. Akibatnya, kepala manusia menggelinding di dalam. Terima kasih. Kemudian Ibu Tang Xian masuk dengan membawa pisau. Setelah menemukan pria itu ketakutan, dia benar-benar membolak-balik pakaian. Menunjukkan kepada pria itu bukti kekerasan dalam rumah tangga suaminya. Ternyata Tang Xian telah mengorbankan ayahnya sendiri untuk menyelamatkannya. Siapa yang ingin saya dapatkan? Dia menjatuhkannya. Tapi akibatnya ibunya menyalakan TV dengan tergesa-gesa. Saat itulah kelas 3 merasa ngeri mendapati gadis itu dianiaya di TV. Dan anaknya, masih yang paling keras, salah satu dari mereka semua. Aku tidak menunggu kelas 3 kembali sadar. Ibunya mengalihkan video anaknya diculik lagi. Setelah mengatakan itu, dia memberikannya kepada tingkat ketiga. Tapi sayangnya, nilai kekuatan yang dia gali terlalu rendah. Meskipun mobilitas tingkat ketiga tidak nyaman saat ini. Tapi sebagai polisi, dia masih gesit. Di antara mereka berdua mengejar dan berkelahi, tingkat 3 yang tidak rasional secara tidak sengaja membunuh belalang sembah di bawah bendera cinta. Kemudian dia menemukan sejumlah besar scan permainan dan rencana pembunuhan di ruangan di depan aula. Saat dia hendak membalas dendam, rekan-rekan polisinya telah memecahkan kode gerbang. Tapi ternyata ada siswa di ruangan itu saat ini. Yang tersisa hanyalah boneka dengan bom dipasang. Keluar dengan polisi terluka. Yuasa dan gadis itu datang ke atap. Mereka terpisah satu sama lain, dan tali diikat fisik dan mental. Tiba-tiba sejumlah besar balok bangunan jatuh dari langit. Semua berserakan di ruang terbuka di depan gedung pengajaran. Tapi hal yang tak terduga adalah ada potongan mayat yang disembunyikan di blok bangunan. Ternyata video barusan tidak ditayangkan. Sementara tingkat ketiga sedang melawan ibunya. Anaknya telah lama dipotong-potong. Melihat pemandangan berbahaya di depanmu, orang kelas 3 tidak bisa mempercayai matanya. Tapi dia berada di ambang kehancuran. Tang Xian di atap membuat gerakan provokatif ke arahnya. Tingkat ketiga tak bisa lagi menekan amarah di hati. Ia meraih sepasang tang besi besar dan bergegas naik ke atas. Aku berencana menghancurkan tang sup untuk membalaskan dendam anakku. Untung saja penjepit sup sudah siap. Ia merontokkan uang besi di tangan kelas 3. Dengan bantuan polisi. Tingkat 3 atau 2 untuk meletakkan sup di tanah. Dan untuk melampiaskan kekesalan di hatiku, ia tak akan segan-segan menggunakan uang besi untuk memungut telapak kaki Tang Xian. Ia juga secara brutal memotong 5 jarinya. Ketika ruangan sedang kesakitan, gadis itu memungut batang besi di tanah dan menghantamkannya hingga kelas 3. Kemudian gadis itu menusuk tubuh kelas 3 dengan batang besi tanpa henti. Di ambang kematian. Gadis itu memungut uang besi di tanah. Dia melangkah maju dan membuat pisau lain di tingkat ketiga. Seketika darah yang dimuntahkan berubah menjadi noda darah di seluruh langit. Kini gadis itu benar-benar sudah gila. Dia melampiaskan seluruh kekesalan batinnya pada tingkat ketiga. Namun saat ini Tang Xian bergegas langsung menghampiri. Dia mendorong tingkat ketiga menuju tepi atap. Akhirnya aku melompat turun dengan dia di pelukanku. Aku tak menunggu Nakamura bereaksi. Keduanya telah tak terlihat dan ambruk bersimbah darah.
Dan kini dia telah mengakhiri tragedi ini dengan kematiannya sendiri. Lihatlah pemandangan di depanmu. Don Nakamura hanya merasa seperti kupu-kupu berdarah. Menai di kelas yang cerah, mantan korban menjadi pelaku. Meskipun yang bersalah telah menerima hukuman yang setimpal, tapi dosa dendam juga akan menemaninya sepanjang hidupnya.